Halo Kak Nakurat, kali ini gue Farhan Abiantara lagi ada di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Tepatnya sekarang gue lagi ada di toko batik tradisional yang bernama EB Batik. Kali ini gue mau masuk ke dalam untuk lihat-lihat batiknya dan semoga kita ketemu ownernya. Yuk! Halo Mas, Silakan. mau lihat batik-batik untuk cowok juga nih? Ada di situ. Oke, makasih ya Mas. Halo Kak Nakurat, kali ini gue Farhan Abiantara bakal nemenin kalian semua dalam segmen Success Story. Di segmen Success Story ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng pelaku usaha mengenai perjalanannya dalam membangun sebuah bisnis. Dan di samping gue sudah ada Mas Hisyam. Halo Mas Hisyam. Halo. Mas Hisyam boleh dong kenalan dulu ke kawan Nakurat. Halo teman-teman Akurat, saya Hisyam. Saya sendiri adalah generasi kedua dari EB Batik Cirebon. Oke, Mas Hisyam boleh dong kenalan, ceritakan dulu nih EB Batik itu apa sih ke kawan Jadi Nakurat? EB Batik itu adalah salah satu pengusaha batik, toko batik, produsen batik yang ada di Cirebon. Kami berdiri dari tahun 1978. 1978 dan Iya. dimulai dari Cirebon. Cirebon. Dan kami ini dimulai dari keluarga pembatik. Jadi dari mulai kakek saya sampai orang tua saya, buyut saya juga itu semua pembatik. Yang memulai EB Batik ini orang tua Mas Hisyam? Orang tua, ayah saya. Ayah Mas Iya. Hisyam. Betul. Kalau boleh tahu, waktu pas pertama kali mulai EB Batik nih, modal yang dikeluarin oleh ayah Mas Hisyam itu berapa sih? Jadi gini, untuk mengawali itu ayah saya itu bersama mama itu membuat batik hanya menjual ke toko-toko kecil awalnya. Itu sebelum menikah, berarti sebelum tahun 78. Karena didasari oleh orang tua ini, yang kakek dan nenek dari kedua orang tua kami ini, yang satu pembuat batik, yang satu penjual batik. Jadi begitu ketemu nih orang tua pas nih kombinasinya dua-duanya. Jadi yang satu buat batik, yang satu yang jual batik. Jadi akhirnya ketemu, menjual pertama eceran ke toko-toko di beberapa kota di Indonesia. Contohnya seperti di Sukabumi, di Garut, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya sekarang setelah itu menikah dan akhirnya mempunyai toko. Oh. Jadi modalnya itu hanya berjualan dari awal. Berarti awalnya bisa dibilang dimulai dari supplier dulu ya? Iya, Supplier. jadi bawa ke, dulu kan belum ada sosial media nih. Jadi dulu itu jalan nih ke Bandung, ke Banten, sampai ke Batam juga, menjual batik, mengeteng ke toko-toko. Seperti itu. Waktu awal memproduksi batik, bisa dibilang itu udah memproduksi sendiri kah? Udah punya tempatnya Sudah. sendiri? Jadi dari awal orang tua saya sudah memproduksi batik sendiri, bahan yang ngambil dari kakeknya papa, kemudian proses pembatiknya ngambil dari kakeknya mama. Jadi kemudian disatukan, kemudian dijual. Kalau boleh tahu, kakeknya Mas Hisyam nih dulunya selain sebagai pembatik juga punya toko Pak? Tidak punya. Nggak punya. Pure. Jadi dulu itu memang di sini tidak ada yang punya toko. Murni pengrajin batik. Jadi dari dulu itu di sini itu ada sejarahnya ketika zaman penjajahan. Di sini itu diberikan kuasa oleh para penjajah untuk membuat batik. Makanya di sini akhirnya terkenal Sebagai kampung batik. membuat batik gitu. Dan goresan tangan orang sini ini berbeda dengan goresan tangan dari daerah lain. Makanya secara demografis Cirebon mempunyai ciri tersendiri. Yaitu batik Megamendung. Iya, ini salah satu motifnya. Ini bentuk salah satu akulturasi budaya sebenarnya dari bangsa China sebenarnya. Nah itu nanti kita ceritakan lagi. Oke. Waktu pas pertama kali jualan, pasti kan kayak susah gitu. Ibaratnya memperkenalkan batik ini ke orang-orang baru. Apa sih yang dilakuin sama ayahnya Mas Hisyam waktu itu? Jadi kalau dari dulu sih batik itu digunakan oleh orang-orang yang
mempunyai jabatan. Jadi untuk zaman dahulu batik ini hanya digunakan oleh orang-orang yang mempunyai kelas gitu loh. Jadi menjualnya pun ke orang-orang khusus. Nah, berjalannya waktu, akhirnya batik ini sekarang ya bisa digunakan oleh semua orang. Jadi kalau dulu jualan batik itu langsung tertarget, oh ini hanya untuk kalangan ini, hanya untuk kalangan ini. Jadi tidak terlalu sulit. Dan menurut saya yang sulit adalah sekarang, tantangannya luar biasa. Gimana? Kenapa bisa disebut tantangan? Karena nggak semua anak muda suka batik. Problemnya kan di situ. Kalau anak muda sekarang pakai batik, gila kuno banget gitu loh. Bener nggak? Orang malas pakai batik, udah motifnya begitu. Nah, tapi sekarang gimana caranya, PR terbesar saya dan PR terbesar pengusaha batik di sini, gimana caranya kita create batik yang memang modelnya bagus, warnanya bagus, motifnya juga modern agar mau dipakai oleh kalangan muda. Itu yang sangat sulit. Berarti sampai sekarang belum tahu nih caranya untuk memperkenalkan batik ke anak-anak muda ini? Sudah dong. Jadi kita juga sekarang Hebe Batik mempunyai beberapa desain-desain yang baru, yang fresh gitu ya. Agar bisa digunakan oleh anak muda. Dan ada beberapa motif yang nanti kita bisa tunjukkan ya, ada sesi menunjukkan beberapa motif yang anak muda gitu. Dari awal merintis kan bisa dibilang sebagai supplier nih, ayahnya Mas Hisham. Yang waktu itu tuh mungkin pertama kali yang mencanting itu langsung dari ayahnya Mas Hisham atau gimana? Apa udah punya karyawan gitu? Jadi yang mencanting itu yang bisa membatik mama saya. Papa hanya jualan kondisi di situ. Tetapi uniknya batik adalah batik itu tidak bisa dibuat secara individu satu orang. Kenapa tidak bisa dibuat individu? Nanti kita lihat di pabrik, dalam satu kain batik paling tidak dibuat oleh 3-4 orang. Pertama yang menggambar sketsa, kemudian yang membatik, kemudian yang mewarna, kemudian yang finishing itu beda orang. Nah, kalau ibunya Mas Hisham nih di bagian mana? Membatik. Membatiknya. Tapi mewarna juga bisa. Mewarna juga bisa. Nah, tapi kami hire orang. Jadi istilahnya ramuannya. Ramuannya dari mama saya, akhirnya orang yang mengerjakan. Karena kalau dikerjakan semua sendiri susah, Mas. Jadi dari awal sketsa. Kalau batik tulis untuk menggambar sketsa bisa sampai 3 hari sampai 1 minggu. Baru sketsa. Baru sketsanya aja tuh. Baru tahap pertama itu baru ya, Mas? tahap pertama. Belum nanti diisen. Diisen itu dari sketsa tersebut digambar kemudian diisi. Misalnya bunga. Bunga kan ada kelopaknya. Kemudian ada gradasi warnanya itu kan dititik pakai lilin. Itu bisa sampai 2 minggu minimal. Lumayan lama juga ya, baru 2 tahap nih udah 2 minggu. Iya, jadi kemudian di warna itu paling nggak sehari, dikeringin sehari. Setelah itu masih ada proses itu berulang-ulang. Jadi jangan heran kalau batik tulis di sini ada yang bisa sampai 1 tahun. Pembuatannya, satu kain batik. Satu kain batik. Iya. Nah, waktu pas pertama kali kan tadi dibilang banyak nih tahapan-tahapannya untuk memproses batik. Itu meng-hire orang. Saat ini meng-hire orang. Jadi dulu kita malah dulu ya Hebe Batik itu ini take back sedikit boleh nggak? Boleh. Jadi dari tahun 1978 orang tua itu kan menjual batik ke toko-toko tuh. Kemudian akhirnya alhamdulillah pada tahun 90-an orang tua saya mendapat program dan mendapat rezeki untuk ekspor ke Asia Tenggara. Itu di tahun berapa tuh, Mas? 90-an. Jadi mungkin sekitar tahun 85 sampai 99. Kita ekspor ke Asia Tenggara dan kuotanya itu sangat luar biasa. Paling tidak 1-2 kontainer itu setiap bulan pada tahun itu. Karena pada saat itu juga belum musim batik printing. Batik printing itu batik sablon. Itu belum musim. Jadi menggunakan batik cap. Jadi di Cirebon ini ada 2 batik. Pertama batik tulis, kedua batik cap. Batik cap ini untuk prosesnya lebih singkat. 1 minggu bisa jadi batik. Nah, pada saat itu kita hire orang banyak banget. Mungkin lebih dari hampir 100 orang yang ada di sini itu menggunakan membuat batik di kita. Belum lagi pengrajin-pengrajin yang di sekitar. Itu kontribusi untuk kita. Nah, sekarang kita pabrik paling banyak kemarin sebelum pandemi itu sampai 25 orang. Sisanya kami memberdayakan pengrajin. Di sini ada pengrajin, hampir setiap rumah itu adalah pembatik. Ada yang satu untuk mewarna, ada yang satu untuk tadi membatiknya, ada yang satu sketsa, kita sebar. Jadi kalau di total pengrajin kita banyak, tapi untuk pabrik kita sendiri hanya 25 orang. Sampai sekarang tuh 25 orang? Sampai sekarang 25 orang karena pandemi, sekarang mungkin 5 orang. Nah,
Mas Hisham, kalau misalkan boleh nih ceritain waktu lika-liku ayah Mas Hisham nih merintis usaha EB Batik ini tuh gimana nih ceritanya? Oke. Saya waktu itu pernah mendapatkan cerita dari orang tua. Jadi zaman dahulu pun ketika merintis batik ini problemnya banyak. Yang pertama dari sisi produksi. Dari mulai produk cacat, terus orang atau pengrajin yang tidak mengikuti SOP, itu menjadi tantangan juga. Kemudian untuk batik juga uniknya adalah batik ini depend on cuaca. Oh, berdasarkan cuaca ya Mas? Iya. Tergantung ya? Kalau misalnya kita, contoh yang saya pakai ini warna merah. Warna merah ini misalkan menggunakan zat tertentu untuk pewarnanya, itu harus bertemu dengan matahari. Oke. Ketika tidak ada matahari, nggak keluar warnanya. Gitu. Iya. Beda jam, apalagi misalnya dibuatnya secara massal. Kalau membuat secara massal kan berarti otomatis merahnya harus sama. Iya. Merah itu bisa berbeda-beda. Kalau saya warnanya jam 8 pagi, semua harus jam 8 pagi. Itu berpengaruh tuh kalau misalkan beda jamnya aja Berpengaruh. warnanya. Berpengaruh karena intensitas matahari. Terlebih tantangannya adalah ketika mendung. Ini kalau dari sisi produksi ya. Iya. Belum lagi lilin. Lilin juga kita harus sesuaikan. Lilin itu harus disesuaikan kita sedang musim panas atau musim dingin. Ketika musim panas, lilin juga harus berubah speknya. Karena kalau tidak berubah speknya, lilinnya akan mudah mencair. Sedangkan nyawanya batik adalah lilin. Oke. Apa yang bisa disebut batik adalah, batik itu definisinya adalah satu kain yang dibuat melalui media lilin. Itu akan disebut batik. Kalau ada kain yang ada motif batiknya tapi tidak dibuat dari lilin, itu bukan batik, termasuknya tekstil. Itu dari sisi produksi. Kemudian dari sisi lainnya, eksternalnya seperti ya ditipu orang ada. Itu pasti, apalagi ekspor. Kita kirim sampel, zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada email. Iya. Barang dikirim ya udah, bye-bye gitu loh. Nggak ada Nggak tahu kelanjutannya gimana ya itu. Iya. Itu salah satu lika-likunya. Kemudian yang paling berat adalah tahun 97 ke atas, kalau kata papa saya. Itu adalah ketika kerusuhan. Krisis moneter. Krisis moneter 97 yang tadinya harga sutra itu per yardnya 5.000 pada saat itu, akhirnya berubah menjadi 80.000 per yard. Berapa kali lipat naiknya tuh? Iya. Jadi itu udah sangat besar banget. Jadi akhirnya problem. Akhirnya kita setelah 99 stop untuk ekspor. Dan waktu itu langkah yang dipilih sama ayahnya Mas Hisham tuh untuk meminimalisir nih, jangan sampai berhenti nih. Atau mungkin dibilang kayak, gimana sih cara survive-nya di tahun 98 tuh gimana? 98 kalau kata papa saya, kondisinya sama nge-freeze sama kayak lockdown. Oh, sama seperti sekarang. Iya. Itu lebih parah tuh Mas. Tapi kata papa saya, lebih parah tuh corona. Lebih parah corona? Iya. Ekonomi hancur, kita nggak boleh ketemu orang. Iya. Ya? Iya. Jadi susah. Nah, tapi cara untuk papa saya untuk menghadapi hal tersebut, alhamdulillah setelah ekspor itu mungkin kan hikmahnya banyak, bisa menabung segala macam. Akhirnya showroom Batik EB adalah showroom batik pertama yang ada di Cirebon. Gitu. Jadi yang memang benar-benar toko batik gitu ya. EB Batik. Jadi tahun selesainya Krismon, tahun 2000 batik kita jadi. Nah, akhirnya memenuhi untuk pasar lokal. Butuh 2 tahun untuk bangkit lagi ya Mas? Iya betul. Orang benar-benar diem itu pada saat tahun itu. Gitu. Kalau misalkan kita lihat lagi, tadi kan Mas cerita di faktor produksi tuh sering ngalamin rugi gitu Mas. Betul. Kalau boleh tahu nih, rugi terbesar yang dialami oleh Mas Hisham sama ayahnya Mas Hisham itu berapa? Bisa sampai berapa? Saya kalau dulu ya, kalau papa saya dulu bilang, kalau secara nominal sih saya tidak ingat karena papa juga tidak ingat. Tapi seenggaknya satu truk besar itu hilang batik pada zaman itu. Gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri, kerugian yang besar alhamdulillah tidak sampai parah. Karena memang saya juga sudah di training dan diedukasi oleh papa saya dan belajar, jadi kita sudah bisa meminimalisir. Diedukasi ilmu bisnis tuh. Iya, jadi untuk productionnya ya ada kesalahan-kesalahan sedikit, tapi kita jual dengan harga
Misalnya harusnya dijual harga 500.000 karena itu kesalahan, kita meminta maaf ya 200.000 kita lepas gitu. Kita rugi tapi yang penting batik kita bisa jalan dan bisa dibayar upahnya. Kalau boleh tahu Mas Hisham tuh nge-handle EB batik ini di tahun berapa Mas? 2015. 2015. Dan di Iya. tahun 2015 itu sampai sekarang nih momen yang paling berkesan nih buat Mas Hisham nih apa selama nge-handle EB batik? Ketika presiden datang. Presiden Pak Jokowi? Pak Jokowi belum, tapi sebelum Pak Jokowi itu datang. Oh Pak SBY waktu itu ya? Waktu itu 2000 berapa tuh Pak? Mas? saya lupa 2006, terakhir beliau kesini 2017. Terakhir 2012. Oh berarti setelah tidak menjabat jadi presiden ya? Iya, setelah tidak menjabat dan sebelum menjabat pun setiap almost every year lah kesini. Jadi setiap tahun kesini datang. Ketika presiden datang itu kenapa saya sangat bangga? Karena saya berpikir merasa dihargai gitu sebagai berkontribusi untuk negara, baik dari mulai sisi ekonomi dan sisi budaya. Dan itu menjadi nilai tambah dan apresiasi juga untuk orang kampung sini. Jadi ketika orang kampung sini kan kayak wah bangga gitu. Kampung gue dijadiin ini nih. Iya gitu. Jadi karena ketika beliau datang itu yang rame ya sekampung. Seminggu sebelum udah heboh gitu kan. Gitu ya? Udah kayak inilah dijagain segala macem. Jadi kan bangga banget gitu loh. Kalau itu kan momen berkesan nih. Tapi pernah gak sih waktu nge-handle nih, bisa dibilang Mas Hisham nih ketemu momen yang paling sulit gitu loh? Momen yang paling sulit adalah ketika saya tidak bisa menghasilkan produk atau batik yang sesuai dengan customer mau. Itu saya selalu kecewa karena gitu loh, saya gagal gitu. Akhirnya untuk gagal itu udah saya bikin baru gitu. Tapi saya akan selalu senang dan saya akan merasa itu menjadi momen yang sangat bahagia ketika saya buat batik, customer suka dan sesuai dengan keinginan. Karena gini Mas, misalnya customer saya pengen warnanya merahnya begini, ngasih contoh nih, merah begini. Untuk mengambil merah seperti itu tuh kita nggak bisa, karena beda dengan proses kimia atau pewarnaan yang lainnya. Misalnya let's say warna merah 100 gram bisa muncul seperti itu, di kita nggak bisa. 100 gram warna merah pada saat itu dengan kondisi cuaca yang berbeda, udara yang berbeda, air yang berbeda. Balik lagi ke alam ya Mas? Iya, pusing. Jadi feeling aja. Jadi ketika ketemu orang pewarna saya, feelingnya gimana nih? Gak bisa ngewarna ini. Ya udah jam berapa? Sore. Ya udah kita kerjain sore. Mataharinya ada nggak? Ada. Ketemu. Waktu pas lagi ngerasain down gitu Mas, motivasi yang dipegang sama Mas Hisham gimana? Jadi ketika saya merasa down, ini berkaitan juga dengan kenapa saya mau berusaha di batik. Dulunya saya sebelum batik ini saya jadi anak bengkel, anak motor. Tapi kan berbeda 180 derajat tuh kalau orang bilang dari mulai ngebengkel, sekarang jualan batik. Jauh banget gitu. Iya, apa yang membuat saya kuat dan semangat sampai sekarang sebenarnya satu. Papa saya pernah bilang, kamu ini lahir dari batik. Kamu ini makan dari batik, kamu ini sekolah dari batik. Sekarang batik sudah besar dan sudah bisa membiayai kamu. Masa kamu mau stop di situ aja? Berarti udah ditanamin dari kecil tuh kayak harus cinta batik gitu ya Mas? Atas dasar itu gue sampai sendiri. Atas dasar itu gue berpikir loh, ya memang gue harus melanjutkan itu. Bukan karena dari batiknya tokonya besar apa segala macam, enggak. Tapi nilai itu yang tidak bisa dibeli gitu. Sekarang semua orang bisa berjualan batik, semua orang bisa bikin batik, tapi nilai itu yang tidak bisa diteruskan. Jadi saya sangat berkomitmen dan sangat semangat untuk gimana caranya batik saya ini bisa lebih mendunia. Kayak gitu. Dan saya ingin cita-cita terbesar saya adalah papa saya ini bisa dikenang melalui karya-karya batiknya. Jadi ini batik apa nih? Batik EB. Wah, Pak Edi Baredi gitu. Jadi EB itu dari nama ayahnya Mas Hisham? Edi Baredi. Tapi kalau ketemu papa saya ditanya, Pak, apa namanya singkatan EB itu apa? Bukan Edi Baredi. Apa tuh? Emang benar batik. Emang benar batik.
Kalau betul Mas Hisham ini berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Dan saya anak terakhir. Dan kenapa yang dipilih sama ayahnya Mas Hisham itu Mas Hisham gitu? Untuk meneruskan? Sebenarnya nggak dipilih sih. Sebenarnya tidak dipilih. Jadi berjalannya waktu mungkin yang paling suka batik saya. Di antara 3 kakak Mas Hisham. Kakak-kakak yang lain sudah fokus dengan bisnisnya masing-masing. Gitu. Jadi bukan karena saya dipilih kamu meneruskan, enggak juga gitu loh. Saya ketika bergelut dengan batik juga saya berpikir, bisa nggak nih saya ngebatik? Karena saya tadinya tidak diajarkan batik. Jadi waktu itu sedikit cerita kenapa saya bisa batik juga, karena almarhum mama saya meninggal pada saat itu. Saya tidak dipersiapkan untuk meneruskan. Jadi memang saya tidak diajarkan, tapi begitu mama sakit saya bilang, ini batik juga. Ya, papa saya tadi ngomongnya seperti itu, kamu harus meneruskan. Ya udah, akhirnya saya terjun di batik gitu. Apakah faktor dari almarhum ibu Mas Hisham ini juga mendorong Mas Hisham untuk jelas lah, jelas ya Mas? Jelas lah, karena ketika saya membuat batik yang terbayang di saya adalah orang tua saya. Yang sangat ada di memori saya ini, saya harus bikin batik paling enggak bagusnya sama mama saya. Bikin bangga almarhum juga. Iyalah, karena ketika jual batik nih, orang-orang customer kita yang sudah beli batik ya, untuk datang ke EB itu kadang memberikan kesan yang luar biasa, kayak ini saya kalau pakai batik ini tuh ingat ibu. Karena berjualan batik itu bisa saya bilang merefleksikan dari yang penjual atau pembuat batik. Berarti bukan cuma jualan ya Mas? Bukan cuma jualan, karena ketika misalnya nih Mas datang ke sini, datang melihat batik, ini misalnya kita orang yang suka batik ya, ketika sudah suka terhadap batik tersebut, ini yang bikin siapa? Itu kadang ditanya. Apalagi misalnya sudah pejabat itu datang, ini yang bikin batik siapa? Itu ditanya. Akhirnya kita sosialisasi tentang batik seperti apa, terus ngobrol tentang batik dari situ. Jadi engagement antara customer dan kita ini sangat kuat kalau di batik. Sosok kitanya ini harus ada. Misalkan ngomongin produk EB Batik nih Mas, yang bedain EB Batik dengan batik-batik lainnya tuh apa? Kita spesialis batik tulis. Batik tulis? Iya, batik tulis kita punya motif yang memang digunakan waktu itu sering oleh keluarga Pak SBY. Batik sarang lebah tapi dikombinasi dengan megamendung. Kalau basicnya sendiri batik itu motif yang sudah teman-teman tahu mungkin batik megamendung. Ya, iya. Karena sudah mendunia tuh. Ini sekarang masih sebagai pakai. Nah ini sekarang saya pakai. Cuman saya sedikit mengedukasi juga. Kalau batik megamendung yang asli itu biasanya ada 7 gradasi warna. 7 gradasi warna. Nah ini kan ada beberapa lapis warna nih. Gitu ya, yang benar-benar asli itu sebenarnya 7 gradasi warna. Itu ada filosofinya. Apa tuh Mas? Filosofinya misalkan dari kenapa 7 lapis itu? Karena awan itu ada 7 lapis, kemudian bumi juga, lapisan bumi juga ada 7 dan hari juga ada 7. Di mana sebuah awan itu katanya ya, itu memberikan filosofi untuk manusia agar lebih bisa menjalani kehidupan itu dengan sabar, dengan tenang, tanpa emosi dan lain sebagainya itu banyak. Gitu. Satu poin penting juga tuh buat kawan akurat ya, info mengenai batik megamendung tuh filosofinya benar-benar dalam banget gitu. Dan itu memang akulturasi budaya China dan Indonesia yang sangat kuat, karena waktu itu Sunan Gunung Jati di sini menikah dengan Putri Ong Tin. Itu dari Cina. Gitu. Jadi atas dasar itu akhirnya terbentuklah motif megamendung dan ini sangat terkenal banget. Dan mungkin kalau kita sebagai anak muda menurut saya sih harus menjaga lah. Dan setahu saya kalau misalkan batik tulis tuh ada nama pembuatnya tuh Mas di batiknya, itu benar apa nggak Mas? Itu kalau batiknya untuk simpanan biasanya. Oh. Jadi di Indonesia sendiri banyak pecinta batik itu terbagi-bagi. Ada yang memang pemakai, ada yang memang koleksi. Yang koleksi ini harganya amazing Mas. Itu bisa sampai berapa? 100 juta, 200 juta. Itu bisa buat investasi juga kan? Iya bisa. Tapi ya kembali lagi dijualnya sama orang yang mau batik gitu. Batik ini uniknya adalah harganya batik itu tidak bisa dilihat dari sebuah cost atau biaya. Let's say untuk membuat satu batik misalnya ya, biayanya 100.000. Tapi kita jual kenapa 300.000? 200.000 adalah value of art.
yang tidak bisa dibeli ketika itu di cuaca, ya kan? Iya. Terus kemudian prosesnya lama, bisa sampai 1 minggu misalnya. Itu kan nilai lebih gitu. Kemudian yang paling penting adalah kreasinya, bikin motifnya kan harus mikir tuh. Iya, harus ada ide-ide lagi. Dan yang orang bikin motif biasanya orang-orang sepuh. Kita yang muda-muda udah nggak bisa bagaimana tuh, iya. Mas? Saya juga kadang kalau anak muda ini lebih motifnya tuh lebih modern. Kalau misalkan boleh tahu separah apa sih dampak dari COVID nih ke EB Batik? Kalau dari segi omset jelas. Yang saya bilang tadi 90% kita hancur. 90%. Tapi yang lebih hancur lagi menurut saya adalah sumber daya manusianya. SDM. Kenapa bisa bilang sumber daya manusianya sekarang? Alhamdulillah EB Batik tidak sampai memphk-kan orang. Oh, Itu sangat alhamdulillah. Tapi sampai sekarang efeknya adalah kita masih ada shifting. Oh, jadi dibagi ya, Mas? Iya, masih dibagi. Tapi yang saya sebenarnya sangat sedih adalah nasib pengrajin saya dari mulai pembatik sampai penjahit itu nggak makan. Nggak makan. Karena pembatik itu dibayarnya per hari. Kalau memang tidak ada pekerjaan batik, nggak jalan. Sekarang kita nggak mungkin kita produksi batik tapi tidak ada penjualan, kan nggak mungkin. Akhirnya ini berlaku di semua pengusaha batik. Ketika pandemi ada yang memang memphk-kan, ada yang meliburkan. Kalau saya sifatnya melempar. Kalau memang masih mau bekerja dengan saya hanya bisa produksi kuota batik segini. Kalau mau silakan dikerjakan, kalau nggak apa-apa. Juga secara dari yang bekerja dia. Iya. Ya, tapi akhirnya ada yang bertahan, ada yang tidak. Tapi rata-rata alhamdulillah semua bertahan. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak ada kerjaan. Tapi ketika ada kerjaan, tolong ditelepon. Oke, akhirnya di sini kan saya sudah ada PIC produksi juga kan. Iya. Jadi ketika ada produksi, ini tolong dipanggil orang-orang untuk produksi. Ya paling 2-3 hari selesai. Kemarin dapat pesanan agak banyak, 2 minggu selesai. Gila lagi. Ya nanti libur lagi. Sekarang itu yang menurut saya sangat berdampak gitu. Mungkin beda itu kali dari yang sebelum pandemik ya rutin harian bikin. Iya. Kalau pandemik ini ya sesuai pesanan. Iya, sebenarnya saya nggak masalah kalau memang sepi gitu, asal ada tamu yang bisa datang. Sekarang karena corona, orang ketemu orang aja susah, takut. Iya. Bener gak? Lagi datang sih. Iya gitu loh, sekarang apalagi datang gitu loh. Dulu yang memang setiap hari ya, tamu itu ada yang naik bus, ada yang naik travel, ada yang keluarga, ada yang rental mobil, tuh rame. Hotel nih Cirebon, Jumat Sabtu Minggu, susah dapet hotel. Saking ramenya. Saking ramenya Cirebon. Tapi sekarang ya lengang sudah. Hotel pun sama, kami di sini pelaku pariwisata ya. Ya ngobrol itu dengan teman-teman yang lain gimana kondisi. Hotel juga tumbang sampai sekarang, Bang. Dan ada salah satu hotel yang cukup besar di sini tumbang juga. Itu gara-gara COVID benar separah itu ya. Gitu. Dan untuk pengrajin-pengrajin kecil di sini tumbangnya ya akhirnya berjualan. Tapi mereka juga ngomong ke saya kalau memang ada pekerjaan batik ya saya nggak mau jualan lagi, saya ngebatik aja. Gitu. Dan tadi kan Mas Isyam bilang kalau misalkan gara-gara COVID itu hampir 90% bisa turun. Dan tadi juga Mas Isyam bilang kalau sampai sekarang nggak pernah memphk. Itu gimana tuh Mas? Karena kan agak beda nih yang pendapatan berkurang banyak tapi PHK tetap nggak ada gitu. Jadi saya ketika COVID ya saya panggil semua karyawan. Saya bilang saya hanya sanggup seperti ini. Saya hanya sanggup shifting, saya hanya sanggup produksi begini. Oh ya sedikit mundur, pas COVID itu saya berpikiran COVID paling 2 bulan, 3 bulan selesai. Akhirnya saya itu pabrik terakhir yang tutup, paling terakhir. Yang lain udah pada tutup. Saya belum tutup karena mikirnya 2 bulan, 3 bulan juga selesai. Saya bahan masih banyak waktu itu. Ya dibuat aja terus setiap hari, wah jalan. Begitu 2 bulan, 3 bulan, gila Allah. Bukannya membaik gitu ya, makin ambles gitu loh. Jadi setelah itu akhirnya saya panggil. Saya mampunya begini, saya bisanya begini. Kira-kira gimana? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalian tetap saya bayar, tapi saya tidak bisa bayar full. Tidak bayar full tuh maksudnya kalau mereka masuk sehari saya full bayar. Tapi dalam 1 bulan kalian masuk 15 hari. Waktu lockdown dalam 1 bulan 1 orang tuh masuk 3 hari.
Dalam 1 bulan? 1 bulan. Ya kalau dibilang rugi udah pasti rugi. Cuman kembali lagi udahlah, rezeki itu insya Allah sudah udah diatur sama Allah gitu. Udah saya mikir kayak gitu, dan papa sih juga. Saya nggak bisa ngasih bayaran, tapi saya bisa memberikan misalnya sembako. Akhirnya ya sedikit-sedikit ya saya buat sembako, dikasih apa yang saya bisa kebantu ya dibantu. Yang penting mereka bisa makan. Karena kondisi seperti itu ya semuanya Mas. Iya, udah pasti semua Iya, usaha dari kena, ya, ujung Mas? sampai ujung sedunia di sini semua kena semua. Jadi ya harap dimaklum gitu. Mau gimana? Ya udah, bisanya ngasih sembako ya ngasih sembako. Dan itu lockdown kita hampir 3 bulan kalau nggak salah. Saya lupa 2 bulan atau 3 bulan. Ya itu sehari tetap jadi lockdown tapi tetap ada yang masuk waktu itu. Masuk itu 3 orang untuk PIC online. Ngurusin online aja. Online, kita jualan online ya kan perlu dibungkus atau apa 3 orang. Jadi ya udah dalam sebulan itu 1 orang masuk 3 hari. Karena karyawan kita banyak, kita shifting harus adil. Mau nggak? Mau. Ada yang mau keluar sih silakan saya bilang. Tapi alhamdulillahnya tidak ada yang keluar karena corona, ada yang keluar ya hamil, menikah itu ada yang keluar. Tapi beberapa hari ini ada yang keluar untuk pindah kerja ada gitu. Itu salah satu poin penting juga tuh ya buat kawan akurat, kalau bisnis itu ya jangan takut rugi gitu. Iya. Apa yang dialami sama Mas Hisham dan keluarga ini benar-benar 90% loh berkurangnya. Tumbang. Jadi teman-teman saya sendiri yang pelaku usaha yang tumbang kandas hancur juga banyak. Banyak ya Mas. Banyak. Jadi ya sekarang ikhtiar aja gitu. Tugas saya yang penting saya dan keluarga gimana caranya tetap berdiri, tetap berkontribusi, selebihnya pasrah Allah yang atur. Gimana lagi? Kan kalau kita lihat di jalan ini banyak banget pengrajin, banyak banget toko batik. Mas. Merasa tersaingi gak sih? Kalau merasa tersaingi jelas gitu loh, karena persaingan ini biasanya yang saya sangat sayangkan menghancurkan harga. Ya kan? Kerja banting harga semua. Banting harga. Cuman kembali lagi saya di sini sama orang tua saya berpikir udahlah yang penting kita kreatif. Mungkin kalau dari harga kita bisa diikuti, dari segi produk bisa diikuti, tapi kalau segi dari kreatif nggak bisa diikuti gitu. Inovasi aja. Karena ketika kita bikin batik, saya pernah bikin batik tulis untuk pria gitu ya, batik pola. Ketika motif itu jadi laku, ditembak sama orang. Saya bilang, wah ini kenapa motif saya yang bawa orang lain bawa ke sini? Ini Pak ada yang mau jual pengrajin. Lah ini motif saya kenapa dari luar? Tapi ya nggak boleh sakit hati, nggak boleh nuntut juga karena emang nggak bisa dipatenkan. Itu udah dunia bisnis lah kayak gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu ya kitanya harus dinamis aja. Harapan Mas Hisham nih untuk EB Batik kedepannya tuh apa? Mendunia. Iya. Walaupun udah diekspor ke beberapa negara tapi masih karena ekspansi terus. Mendunianya kenapa? Karena harapan saya adalah ada desainer-desainer besar yang bisa memakai produk dari EB Batik. Contohnya kemarin salah satu brand terkenal nih yang ada di Paris menggandeng kain endek Bali. Keren nggak? Dikontrak selama 1 tahun dengan biaya sekian ratus miliar. Itu kan luar biasa. Nama kita melejit dan budaya terms and condition-nya itu hebatnya Bali adalah ketika brand tersebut mengeluarkan produk harus ditulis bahwa itu adalah material kain endek dari Bali. Bangga nggak? Bangga pasti. Kan? Saya harapannya juga mau begitu gitu. Itu bukan bangga buat EB Batik aja, buat warga Cirebon juga bangga itu. Iyalah gitu loh. Jadi kan keren itu. Wah gila. Sampai keluar budayanya dikenal di dunia gitu Mas. Harapan saya itu. Dan buat kalau misalnya kawan akurat mau beli EB Batik nih Mas, belinya di mana sih Mas? Belinya ada di Instagram @ebbatiktradisional atau katalog kita @ebbatikcirebon. Lewat e-commerce juga ada EB Batik Tradisional Official, di beberapa e-commerce bisa dicoba. Kemudian website juga ada www.ebstripbatik.com, jadi bisa beli online di situ atau by WhatsApp, di situ ada nomornya, tinggal di kontak bisa diambil gitu. Terakhir nih Mas, kan sekarang banyak nih mungkin kawan akurat yang lagi struggle sama usahanya atau mungkin baru ngerintis usaha. Boleh dong kasih kata-kata motivasi gitu Mas? Kata motivasi gue nggak bisa memotivasi, cuman kalau gue lebih share ya, share. Jadi ketika jadi pebisnis itu
Dan papa saya juga katakan, yang penting ulet. Ulet. Nggak perlu takut, aduh nanti rugi, aduh nanti ini ketemu. Yang penting dijalanin aja, akan membuahkan hasil. Sedikit-sedikit, tapi kalau kata orang Cirebon diulik, diluru dalane, maksudnya dicari jalannya gitu. Yang penting konsistensi, insya Allah akan ketemu sendiri. Berjalannya waktu, rezeki itu akan tiba-tiba ditelepon, sesepele ditelepon, Pak saya tahu EB Batik dari ini, saya pesan, sesepele itu. Saya dari kementerian ini butuh batik nih. Itu karena keuletan kita, ulet dalam misalnya membuat produk atau memasarkan produk, kemudian ulet dalam menjalin hubungan. Insya Allah jadi ketika ketemu orang, mungkin orang tersebut nggak beli batik sekarang, tapi mungkin minggu depan, bulan depan. Jadi menurut saya yang penting kegigihan untuk ulet. Selebihnya modal segala macam mengikuti lah. Kalau sudah rezeki pasti akan ketemu. Intinya itu sih, ulet dan konsistensi. Buat Kawan Akurat juga, bisnis itu nggak cuma sebulan 2 bulan, Betul. nggak cuma setahun 2 tahun, Betul. tapi butuh waktu panjang gitu loh. Saya juga memproyeksikan pokoknya sampai 10 tahun ke depan saya udah nggak mau bekerja lagi. Jadi saya pengen banget seperti itu. Kenapa? Dalam 10 tahun saya harus membuat empire saya dalam bekerja yang kira-kira memang kalau batik ya sudah bisa running sendiri gitu. Jadi ketika 10 tahun lagi saya udah bisa expand bisnis lain atau saya bisa santai gitu. Jadi harapan saya, doa saya dalam 10 tahun mustahil atau tidak kita nggak tahu kan, batik mendunia. Amin. Terutama EB Batik. Terima kasih Mas Hisham udah temenin Siap. ngobrol. Semoga EB Batik nih makin besar, semoga Amin ya Rabbal Alamin. akan segera berkembang lagi Amin. dari COVID-19. Dan mendunia. Dan mendunia itu. Oke Kawan Akurat, terima kasih udah nonton Sukses Story kali ini. Semoga Kawan Akurat bisa ambil poin-poin penting dari cerita Mas Hisham dan juga keluarga dalam membangun EB Batik ini. Kawan Akurat jangan lupa follow akun media sosial Akurat di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok di @akuratko. Dan Mas Hisham, EB Batik @EB Batik Tradisional. Kemudian ada EB Batik Cirebon juga dan website di www.ebstripbatik.com. dan jangan lupa juga untuk Kawan Akurat untuk subscribe YouTube Akuratko di youtube.com/akuratko agar gak ketinggalan konten-konten sukses story yang bakal kita upload setiap hari Sabtu. Gue Farhan Abiantara pamit, sampai jumpa minggu depan. Siap.